Kali ini kita akan membahas tentang kelengkapan dan validitas dari data register ART yang digunakan untuk laporan kohort. Nah, data tersebut kita bisa buka di Excel Bantu Register di sheet Register ART. Tentu pastikan kita sudah menggunakan Excel Bantu yang update, di mana ada fitur validasi data seperti di atas ini. Bisa di-download dari SIH online juga. Nah, validasi data yang digunakan di sini memiliki konsep yang umum, yaitu jika muncul warna kuning artinya harus diisi. Jika muncul warna merah berarti artinya harus kosong. Jika warna orange berarti datanya harus diganti. Jika muncul warna merah muda artinya ada duplikasi sehingga harus diganti, gitu ya. Kalau warna abu-abu tua artinya ini harus dikosongkan juga karena terkait rujuk masuk. Nah, untuk mengaktifkan validasi tersebut, kita bisa klik tombol aktifkan validasi. Kita klik di sini. Nah, setelah selesai, cirinya adalah di baris ke-6 akan muncul tulisan on dan berwarna hijau. Artinya validasi sedang aktif di semua sel, gitu ya, semua kolom. Nah, kita tinggal lihat apakah ada warna yang muncul atau tidak, gitu ya, di kolom-kolom yang ditentukan. Dalam hal ini, kita akan fokus untuk yang penting digunakan untuk laporan kohort. Nah, pertama adalah kolom bulan rujuk masuk. Nah, kolom bulan rujuk masuk ini secara konsep, kolom ini kan harus diisi itu hanya untuk pasien rujuk masuk yang ketika rujuk masuk dia sudah pernah memulai ARV di layanan sebelumnya atau di layanan lain, gitu ya. Nah, sehingga harus diisi. Nah, kalau pasiennya tidak rujuk masuknya itu tidak dengan ARV, sebelum pernah memulai ARV di tempat sebelumnya, sehingga dia mulai ARV di tempat kita, maka kolom ini jangan diisi, harus kosong, gitu ya, walaupun dia sama-sama rujuk masuk. Jadi yang membedakan rujuk masuk ini apakah dia pernah dapat ARV, memulai ARV di layanan sebelumnya atau tidak, gitu ya. Nah, di sini akan muncul warna validasi. Dalam data ini ada muncul kuning dan merah. Kalau kuning artinya harus diisi ya, harus diisi. Kenapa? Karena sistem membaca ini adalah pasien yang rujuk masuknya itu dengan ARV. Dia sudah mulai ARV di layanan sebelumnya, sehingga harus diisi. Nah, bagaimana kita cross-check-nya untuk memastikan, gitu ya. Di sini untuk cross-check kita bisa cek ke kolom di kanan, kita bisa geser. Di kanan ini ada informasi di kolom BX dan BY, ini keterangan pasien tersebut di register pra ART, kapan dia tanggal kunjungan pertamanya. Di kolom BY, keterangan dia rujuk masuknya itu di bulan keberapa sih, gitu ya, dari semenjak mulai ARV, kemudian rujuk masuk ke layanan kita, gitu ya. Nah, di keterangan ini, untuk pasien ini, dia rujuk masuknya itu di September 2013. Datang ke layanan kita itu di September 2013. Tapi di tanggal mulai ART, di sini tertulis Juni 2013. Nah, karena dia rujuk tanggal kunjungan pertamanya itu setelah mulai ART, artinya dia pasien rujuk masuk, dan ketika rujuk masuk dia sudah dapat ART dari layanan sebelumnya. Karena mulai ART-nya lebih awal ya dibanding tanggal kunjungan pertama. Nah, maka muncul warna kuning. Artinya kita harus isi nih dengan bulan pasien tersebut rujuk masuk ke layanan kita. Dalam hal ini berarti bulan September ya. Bulan 9. Kita ketik bulan 9. Enter. Sehingga warna kuning tadi akan hilang. Nah, jadi di validasi ini kita pastikan tidak ada warna validasi yang muncul, gitu ya. Terutama untuk kolom terkait ART ini. Kita cek lagi di bawahnya. Ada lagi warna merah. Nah, warna merah ini artinya harus kosong. Nah, kenapa harus kosong? Kita coba cek di kolom tanggal kunjungan pertamanya. Nah, di sini menurut informasinya, di register pra ART itu tanggal kunjungan pertamanya 26 November 2013. Di sini tanggal mulai ART-nya sama, 26 November 2013. Nah, berarti di hari yang sama. Kalau di hari yang sama, dari tanggal kunjungan pertama dengan tanggal mulai ART, berarti dia mulai ART-nya di layanan kita. Nah, maka kolom bulan rujuk masuknya harus kosong. Kita hapus.
Nah, sehingga bersih gitu ya. Nah, kita bisa cek lagi di kolom tersebut di baris-baris bawahnya apakah masih ada muncul warna atau tidak. Kalau sudah tidak ada warna, kita bisa lanjut ke kolom selanjutnya. Nah, kolom selanjutnya yaitu tanggal mulai ART. Nah, tanggal mulai ART, validasi yang akan muncul di sini adalah warna merah gitu ya, ataupun orange. Kalau warna orange akan banyak muncul di kolom-kolom lainnya yang terkait biasanya tanggal ya. Jadi kalau tanggalnya tidak sesuai, misalkan tertulisnya huruf atau tanggalnya tidak dikenal, maka akan muncul orange. Kalau merah, kalau kuning, maka artinya tanggalnya kosong, harus diisi gitu ya. Nah, kita coba cek. Nah, cara lainnya, selain kita menelusuri ke bawah, apakah ada tanda bermasalah atau tidak gitu ya, kita bisa klik tombol filter di sini. Kita lihat ada muncul di pilihan filter backcolor ini, muncul warna apa saja gitu ya. Dalam hal ini, muncul warna kuning. Kita coba klik, akan muncul pasiennya yang dimaksud. Oh, ternyata pasien ini dengan nomor rekening sekian, tanggal mulai ART-nya belum diisi. Nah, tanggal mulai ART ini kan wajib, sehingga kita harus isi. Misalkan saya isi 1 Januari 2000, maaf, 1 Februari 2014 misalkan. Ketika di enter, maka warna kuning tadi akan hilang. Kita bisa cek lagi setelah kita perbaiki semua warna kuning gitu ya. Kalau masih kosong seperti ini bisa diabaikan ya. Kita cek lagi, apakah masih ada warna yang lain. Nah, kalau sudah tidak ada seperti ini, berarti sudah bersih kolom tersebut gitu ya. Jangan lupa untuk munculkan kembali pasien yang lain dengan cara klik lagi filternya, lalu pilih clear filter. Oke, kita cek lagi ke kolom selanjutnya terkait data cohort ini. Selanjutnya adalah data status fungsional. Nah, status fungsional ini dia. Nah, status fungsional akan muncul warna-warna tadi ya, merah, kuning, orange, dan seterusnya. Nah, di contoh ini muncul warna orange. Nah, kenapa muncul warna orange? Orange kan tadi artinya harus diganti. Nah, kenapa harus diganti? Karena di sini isinya itu kan status fungsional harusnya 1 atau 2 atau 3 ya. 1 itu kerja, 2 itu ambulatory, 3 itu baring. Nah, kalau isinya selain 1 atau 2 atau 3, maka akan muncul warna orange seperti ini. Terisi, tapi tidak sesuai dengan kode yang seharusnya. Nah, misalkan B, sini terisi B, mungkin masih menggunakan kode yang lama ya, di mana B itu maksudnya baring. Nah, kita coba ganti. Kalau maksudnya baring, berarti kita isi ganti dengan 3. Kita ketik 3, kita enter. Nah, maka akan berubah gitu ya. Warna orange akan tidak ada. Lalu kita lihat lagi di sini ada muncul warna merah. Nah, warna merah ini akan muncul untuk status fungsional. Dia akan mengkaitkan dengan data yang ada di status kunjungan bulanan, gitu ya, atau kita banyak menyebutnya dengan ada range gitu ya. Nah, kita coba cross check pasien ini, kita lihat merahnya muncul di bulan ke-12. Nah, kita coba cek status dia di bulan ke-12 di kolom status bulanan seperti apa. Kita cek bulan ke-12. Nah, di sini ternyata pasien ini di bulan ke-12 itu isinya kosong dan bulan-bulan sebelumnya dia ternyata sudah dinyatakan meninggal. Nah, berarti pasien ini ternyata sudah meninggal gitu ya. Ketika bulan 12 dia sudah meninggal. Nah, berarti di kolom status fungsional dia sudah meninggal sehingga tidak seharusnya diisi, harus kosong. Nah, maka kita akan hapus. Nah, di sini muncul lagi warna kuning, gitu ya. Proses selanjutnya, kuning tadi artinya harus diisi, gitu ya. Nah, kenapa harus diisi? Kita coba cross check lagi, sama dia akan membandingkan dengan kolom status bulanan, gitu ya. Sini kita lihat dia kuning mulai dari bulan 6 sampai bulan 48. Kita cek dulu yang bulan 6-nya. Nah, di data ini ternyata bulan 6 pasien tersebut statusnya terapi gitu ya. Statusnya terapi, pasien datang ke layanan ambil obat terapi gitu ya.
Nah, sehingga status fungsional itu harusnya terisi, bisa terisi gitu ya. Kita cek ke kanan, dia terapi terus ya, bulan 12, bulan 24, dan seterusnya terapi terus ya. Nah, sehingga kolom status fungsional di sini seharusnya harus bisa diisi gitu ya. Misalkan saya isi kerja semua gitu ya, saya isi satu, 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 satu. Nah, kita bisa cek lagi di baris lainnya apakah ada warna validasi yang muncul. Boleh dengan klik lagi tombol filter seperti tadi ya. Kalau muncul abu-abu seperti ini berarti tidak ada masalah gitu ya. Kita cek lagi. Nah, ceknya boleh satu-satu di ke bawah gitu ya, atau tadi menggunakan filter. Nah, di sini ada warna lainnya, itu warna hitam. Kalau warna hitam ini sebagai penanda saja bahwa pasien tersebut belum tiba periodenya gitu ya. Misalkan pasien ini dia mulai ART di September 2013. Nah, per hari ini gitu ya, kalau di tanggal video ini dibuat yaitu tanggal 28 November 2020, dia belum memasuki 96 bulan. Maka ini akan masih hitam. Nah, ketika dia sudah memasuki periodenya 96 bulan misalkan, maka dia akan berubah putih dengan sendirinya. Gitu ya. Sehingga untuk yang hitam ini saat ini kita bisa abaikan gitu ya, tidak perlu dilihat. Ya, di sini juga satu personal bisa juga muncul warna abu-abu gitu ya, di mana abu-abu itu artinya harus kosong karena terkait pasien rujuk masuk ya. Di contoh ini tidak ada, saya coba contohkan satu, misalkan sini saya tulis, bisa di kolom satu mulai pengobatan saya isi satu, di 6 bulan saya isi satu juga. Maaf, tadi dia sudah meninggal. Nah, kenapa di sini muncul abu-abu gitu ya saat mulai pengobatan? Kalau kita lihat saat mulai pengobatan itu biasanya dikaitkan dengan apakah pasiennya rujuk masuk dengan ARV atau bukan. Nah, kita kembali lihat lagi di kolom bulan rujuk masuk, ternyata muncul keterangan pasiennya rujuk masuk dengan ARV, sehingga tidak mungkin dia diisi gitu ya di kolom saat mulai pengobatan, harus kosong. Maka kalau muncul abu-abu ini, silakan langsung dihapus saja. Karena memang harusnya kosong. Pasiennya rujuk masuk dari layanan lain, sudah ARV, statusnya sudah diisi di layanan lain, kita tinggal melanjutkan per bulan keberapanya gitu ya. Kita lanjut ke kolom lainnya, ada lagi kolom CD4. CD4 ini digunakan juga untuk laporan kohort. Nah, sama di sini akan muncul juga warna abu-abu dan merah. Kalau warna kuning tidak akan muncul di sini. Kenapa? Karena kuning kan tadi artinya harus diisi ya. Nah, untuk CD4, walaupun pasiennya terapi di bulan tersebut, tapi kan CD4 tidak selalu dites CD4. Sehingga walaupun dia terapi, bisa saja dia tidak dites, sehingga kuningnya tidak akan muncul di sini. Nah, abu-abu muncul sama konsepnya karena dia vaksinnya sudah cukup masuk, maka dia tidak seharusnya terisi di saat mulai pengobatan ini. Mesti masuk dengan ARV ya. Kalau rujuk masuknya tanpa ARV, maka saat mulai pengobatan ini tidak akan muncul abu-abunya. Ini kita hapus di sini, sama itu rujuk masuk juga. Nah, di sini muncul merah di CD4 di kolom 60 bulan. Kita coba cek pasien ini ada apa di 60 bulannya. Di 60 bulannya ternyata bulan 60 isinya kosong dan status terakhirnya dia alpha. Nah, berarti pasiennya alpha nih. Dia tidak datang sehingga CD4-nya tidak mungkin ada. Nah, mungkin di sini ceritanya kita salah input gitu ya. Kita bisa hapus. Di sini muncul warna hitam juga sama ya, belum tiba periodenya. Kita lanjut ke kolom sebelahnya. Nah, ada lagi tanggal substitusi. Nah, tanggal substitusi di sini akan muncul warna merah dan kuning. Nah, merah tadi artinya harus dihapus ya. Nah, di sini muncul contohnya merah. Nah, kenapa muncul merah nih? Terisi 23 Desember 2013. Kenapa harus dihapus? Karena di sini tertulisnya tidak ada regimen substitusi yang digunakan. Nah, jadi ini ada indikasi, ada kemungkinan
keliru input gitu ya. Mungkin ini bukan pasien substitusi sebenarnya gitu ya. Pasien ini tidak substitusi. Nah, kita tentukan kalau memang dia bukan pasien substitusi, silakan dihapus tanggalnya. Begitu juga dengan alasan gitu ya. Tapi kalau ternyata oh dia memang pasiennya substitusi misalkan, maka silakan diisi regimennya. Jangan sampai kosong gitu ya. Misalkan di regimennya ini sehingga tanda merah tadi akan tetap hilang gitu ya. Jadi dikaitkannya dengan regimennya gitu ya. Kita cek lagi. Nah, muncul warna kuning. Kenapa kuning? Karena regimennya ada gitu ya, regimen substitusinya ada, tapi tanggal substitusinya masih kosong, belum diisi, sehingga harus diisi gitu ya. Misalkan saya isi 10 Juni 2015. Nah, maka kuningnya akan hilang. Kita lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu switch ya. Nah, kolom switch ini konsepnya sama seperti substitusi, di mana dia akan membandingkan dengan kolom regimen. Kalau kolom regimen yang kosong, maka akan muncul warna merah gitu ya, karena ada kemungkinan bukan tidak switch gitu ya, maka bisa dihapus. Tapi kalau ternyata sama, kalau ternyata memang switch, silakan diisi regimennya gitu ya. Di sini juga muncul kuning, sama muncul kuning karena ada regimennya tapi tanggalnya masih kosong. Silakan bisa diisi kalau memang ternyata switch. Tapi kalau ternyata oh dia bukan switch, keliru input, silakan regimennya dihapus sehingga kuning akan tetap hilang. Nah, lalu terakhir adalah kolom adherence. Nah, kolom adherence ini semuanya harus kita cek untuk warna-warnanya, gitu ya, validasinya. Pastikan tidak ada warna yang muncul. Nah, di contoh ini muncul warna kuning, merah, dan abu-abu gitu ya. Kita cek pertama untuk pasien ini, kenapa dia muncul warna kuning? Kuning itu kan artinya harus diisi. Nah, kenapa sih pasien ini harus diisi di bulan ke-7-nya? Karena di sini sistem melihat di bulan ke-6 pasiennya terapi. Gitu ya, pasien terapi. Kenapa di bulan ke-7-nya masih kosong? Harus diisi nih gitu ya, karena bulan sebelumnya ada pasiennya. Nah, silakan diisi. Misalkan kalau dia terapi di bulan 7 kita isi T gitu ya. Nah, nanti kuningnya bisa bergerak lagi gitu ya, kalau di sebelahnya kosong lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata bulan ke-8 dia meninggal gitu ya, meninggal saya atau alfa deh, alfa saya A. Nah, maka kuningnya tidak akan muncul lagi. Kenapa? Karena kuning hanya muncul kalau di sebelahnya, di bulan sebelumnya itu statusnya terapi atau rujuk masuk gitu ya. Pasiennya ada, bulan tersebut kosong gitu ya. Kalau terakhirnya itu pasien sudah tidak ada, alfa, meninggal, rujuk keluar, ataupun stop, maka bulan-bulan selanjutnya tidak akan kuning gitu ya. Lalu ada lagi muncul warna merah di sini. Nah, muncul merah. Merah tadi artinya harus dihapus. Nah, kenapa harus dihapus? Di sini kalau kita lihat ada range gitu ya. Merah karena dia di bulan kedua dinyatakan meninggal. Maka tidak seharusnya kita isi ada range-nya gitu ya. Kita bisa hapus saja sehingga tidak muncul. Lalu muncul warna abu-abu. Tadi artinya harus dihapus, tapi kali ini kaitannya dengan rujuk masuk. Nah, kenapa harus dihapus? Karena kita lihat menurut info di kolom BY ini, pasiennya itu rujuk masuk di bulan ke-3 gitu ya. Dia mulai ART di Juni 2013 dan rujuk masuknya di September 2013. Dan itu dihitung oleh sistem adalah ada jeda 3 bulan. Datang klien kita di bulan ketiga. Maka kita isi di status bulanannya itu adalah mulai dari bulan ketiga. Sehingga bulan-bulan sebelumnya, dalam hal ini bulan 1 dan 2, harus kosong. Nah, maka kita hapus. Seperti itu. Karena pasien rujuk masuk dengan ARV, harus dicatat mulai dari kapan pasiennya berkunjung klien kita, dari bulan keberapa, dan bulan-bulan sebelumnya harus kosong. Ya. Sama juga kasusnya seperti ini, kita lihat keterangannya. Pasiennya
rujuk masuknya di tanggal 10 Oktober, mulai ART-nya di Juli 2013, rujuk masuk di Oktober 2013, itu berlalu sudah 3 bulan jedanya, maka rujuk masuknya sama di bulan ketiga juga, maka seharusnya di bulan sebelum bulan 3 gitu ya, harus dihapus, yaitu bulan 2 dan bulan 1 gitu ya. Dan jangan lupa bulan 3-nya, karena ini awal dia rujuk masuk, harus diisinya RM gitu ya, pastikan diisi RM. Oke, warna merah juga akan muncul satu lagi kalau tadi kan untuk di adherence ya akan muncul kalau di sini sebenarnya tidak ada ya, saya contohkan saja. Kalau ada pasiennya dia rujuk keluar, misalkan pasien ini dia rujuk keluar, dia misalkan rujuk keluar di bulan kedua. Nah, akan muncul merah kalau rujuk keluarnya kita tulis berkali-kali seperti ini. Nah, khusus pasien rujuk keluar gitu ya, kalau dia rujuk keluar gitu ya, kita tidak perlu input berkali-kali seperti ini, akan muncul merah. Nah, merah berarti sih kita bisa langsung hapus saja, karena rujuk keluar itu cukup ditulis sekali saja di awal. Tidak perlu setiap bulan kita isi rujuk keluar gitu ya. Kita hapus, 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 hapus. Nah, itu hanya berlaku untuk rujuk keluar ya. Kalau untuk alfa itu bisa, kalau kita tulis berkali-kali itu masih diperbolehkan. Ataupun meninggal misalkan ya, kalau kita tulis berkali-kali masih diperbolehkan juga. Ataupun stop. Nah, khusus rujuk keluar harus sekali saja. Karena ini terkait dengan nanti dibaca di ARK-nya gitu ya, untuk memproses pohon.